Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada dosen pengampu mata kuliah membaca, yaitu Bapak Nur Irwansyah MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Husnul Solihah akan mempresentasikan mengenai gerakan literasi sekolah. Ada 3 materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, perkembangan kemampuan literasi, yang kedua, upaya meningkatkan kemampuan literasi, dan yang ketiga, tahap-tahap pelaksanaan GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu perkembangan kemampuan literasi. Abad ke-21 dikenal sebagai abad informasi. Penamaan ini sejalan dengan karakteristik abad ke-21 yang ditandai dengan berkembangnya informasi secara cepat dan bersifat global. Perkembangan informasi tersebut didukung oleh berkembangnya teknologi komunikasi, khususnya dalam bidang komputasi, sehingga hampir semua kegiatan rutinitas manusia bersifat otomatis. Bertemali dengan karakteristik ini, tuntutan terhadap kemampuan literasi semakin berkembang. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Morocco et al. Pada tahun 2008, bahwa dalam abad ke-21 ini, kemampuan terpenting yang harus dimiliki oleh manusia adalah kemampuan yang bersifat literasi. Kemampuan literasi ini ditandai dengan 4 hal penting, yakni kemampuan pemahaman yang tinggi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkolaborasi, dan kemampuan berkomunikasi. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan kemampuan literasi, pengembangan kemampuan literasi siswa di sekolah pun mengalami pergeseran paradigma. Minimal, ada 4 kompetensi multiliterasi yang harus dikuasai siswa agar ia mampu berperan aktif dalam abad ke-21 ini. Keempat kompetensi yang harus dikuasai siswa tersebut antara lain kemampuan membaca pemahaman yang tinggi, kemampuan menulis yang baik untuk membangun dan mengekspresikan makna, kemampuan berbicara secara akuntabel, serta kemampuan menguasai berbagai media digital yang berpengaruh. Berhubungan dengan kondisi ini, wajar jika pemerintah akhirnya mengubah kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 memaparkan bahwa pengembangan kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, tahu mengapa, keterampilan, tahu bagaimana, dan pengetahuan, tahu apa, yang terintegrasi. Upaya ini sangat beralasan sejalan dengan kenyataan bahwa berbagai penelitian dan survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga internasional selalu menempatkan Indonesia pada urutan terendah dalam bidang kemampuan literasi dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN sekalipun. Berkaitan dengan rendahnya kemampuan literasi siswa di Indonesia, sejak tahun 2000, kemampuan membaca pemahaman sebagai salah satu bagian dari kemampuan literasi yang dimiliki oleh siswa SD dan SMP di tanah air sudah beberapa kali diukur dan dibandingkan dengan kemampuan siswa di beberapa negara lain. Dari survei Progress in International Reading Literacy Study atau PIRLS yang dilakukan pada tahun 2011, siswa Indonesia masih menempati urutan bawah dibandingkan dengan negara lain yang diteliti, TIMSS dan PIRLS pada tahun 2012. Materi yang kedua adalah upaya meningkatkan kemampuan literasi. Upaya meningkatkan kemampuan literasi siswa harus dilakukan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan Kemdikbud adalah menggalakkan suatu program yang disebut Gerakan Literasi Sekolah atau GLS.
GLS dikembangkan berdasarkan 9 agenda prioritas atau nawacita yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Khususnya nawacita nomor 5, 6, 8, dan 9. Butir nawacita yang dimaksudkan adalah yang pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Yang kedua, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Yang ketiga, melakukan revolusi karakter bangsa. Dan yang keempat, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Untuk dapat mengembangkan nawacita, diperlukan pengembangan strategi pelaksanaan literasi di sekolah yang berdampak menyeluruh dan sistemik. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sekolah antara lain. Yang pertama, sekolah sebaiknya tumbuh sebagai sebuah organisasi yang mengembangkan warganya sebagai individu pembelajar. Yang kedua, sekolah perlu memiliki struktur kepemimpinan yang terkait dengan lembaga lain di atasnya, serta sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, sekolah perlu memberikan layanan pendidikan dalam bentuk pembelajaran di dalam kelas, serta berbagai kegiatan lain di luar kelas untuk menunjang pembelajaran dan tujuan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 menjelaskan bahwa GLS merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, yaitu peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali murid peserta didik, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat, atau tokoh masyarakat dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dan lain-lain, serta pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendak Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. GLS adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif dari berbagai elemen. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya berupa pembiasaan membaca pada peserta didik. Pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca. Ketika pembiasaan membaca terbentuk, selanjutnya akan diarahkan ke tahap pengembangan dan pembelajaran. Gerakan literasi sekolah yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didasarkan atas pandangan Beers yang menjelaskan bahwa praktik-praktik yang baik dalam gerakan literasi sekolah menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi. Yang kedua, program literasi yang baik bersifat berimbang. Yang ketiga, program literasi terintegrasi dengan kurikulum. Yang keempat, kegiatan membaca dan menulis dapat dilakukan kapanpun. Yang kelima, kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan. Yang keenam, kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap keberagaman. Pelaksanaan program GLS dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah di seluruh Indonesia. Kesiapan ini mencakup kesiapan kapasitas sekolah, yaitu ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, dan prasarana literasi, kesiapan warga sekolah, dan kesiapan sistem pendukung lainnya seperti partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tahap-tahap pelaksanaan GLS. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 menjelaskan bahwa secara umum tahapan pelaksanaan GLS dilakukan dalam 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
Tahap ke-1, pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah. Pembiasaan ini bertujuan menumbuhkan minat terhadap bacaan dan kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi peserta didik. Yang kedua, tahap kedua, pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi. Kegiatan literasi pada tahap ini bertujuan mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi bacaan pengayaan. Yang ketiga, tahap ketiga, pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi. Kegiatan literasi pada tahap ini bertujuan mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan pengayaan dan buku pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Nur Irwansyah MPD dan teman-teman sekalian yang sudah mendengar dan menyimak video saya. Semoga materi yang saya bawakan hari ini dapat menambahkan wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.